Karena kalau kita menggunakan plesteran full ya sedikit boros juga gitu bah. Wah, cakep pisan ini bah. Ini masih gelap nih. Ya. Wih. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Kang Yadi Benua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Kang Yadi, kebetulan dari tadi subuh sampai saat ini Kampung Cimanggu, wilayah Kecamatan Cikalongkulon, khususnya Kabupaten Cianjur, diguyur hujan. Dan kebetulan ini bertepatan di hari ke-9 ya bah ya. Di hari ke-9 untuk progres pembangunan bedah musolanya Agung yang dibiayai khusus oleh Ibu Siti yang sekarang berada di Hong Kong. Jazakallahu khairun kasiron untuk Ibu Siti. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, panjang umur, dan alhamdulillah sudah beberapa persen dari mulai bawah sampai ke atas untuk pembangunan musola tersebut ini. Dan alhamdulillah ketika Abah Entang bisa gabung di Kampung Cimanggu ini bersama keluarganya Kang Didin, alhamdulillah pengerjaan pun semakin gercep sahabat. Dan kebetulan tadi sempat saya mau WhatsApp kepada Ibu Siti, dan Ibu Siti ancungin jempol katanya buat Abah Entang. Adanya Abah Entang di sini itu alhamdulillah pengerjaan pun lebih dari cepat gitu. Kang Didin, yeah. Begini Kang, permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada Kang Didin dan keluarga di sini. Insya Allah sebelum bulan suci Ramadan tahun ini, insya Allah musolanya ini akan selesai Kang. Ya sedikit terhambat, ada kendalanya itu alam. Dikarenakan adanya turun hujan. Jadi bukan suatu hambatan ataupun seperti yang bukan. Memang sekarang sudah memasuki ke musim hujan, tapi mudah-mudahan walaupun ini sekarang udah memasuki ke musim hujan, mudah-mudahan tidak ada hambatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Abah ada yang mau disampaikan, Bah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti ya. Ya, Ibu Siti bah memberi kesempatan buat Abah untuk menyelesaikan di musola Kang Didin ini Cimanggu. Insya Allah Abah akan pokoknya kerja semaksimal mungkin. Amin. Dan ini juga Kang Yadi ada yang perlu disampaikan juga gitu ya, masalah material itu. Ya. Ya kemarin waktu mau pemasangan asbes itu nggak ada pakunya nggak ada ya. Yang dulu mungkin itu kelewat kemarin. Ya. Terus tadi ditambah lagi sama nok buat atap itu ambil lagi tadi. Oh ya udah gak apa-apa ada yang datang. Dan satu lagi Kang Yadi ya, yang paling penting itu pasir itu jelas kurang lah. Iya. Belum pasang keramik, itu belum MCK nantinya. Iya. Berarti kemarin itu Kang Didin pertama 1 engkel. Iya, 1 engkel. Terus yang kedua 1 engkel. Berarti jadi 2 engkel ya Kang Didin ya. Berarti sekitaran kita taksir di sekitar 4 engkelan ya, Bang. Full itu. Ya, full ya. Itunya kan di depan itunya kan pasti becek kalau nggak di itu kan. Ya, pokoknya kan gini Kang Didin, Bah, memang kan di samping musolanya Agung ini nanti mungkin ke depannya ya kan akan dibuatkan bangunan juga ya. Kalau ada rezekinya jadi Kang Dadai. Tapi untuk sementara waktu ya mungkin jadi juga akan minta izin biar nanti sekeliling musola ini tuh kita akan pelur, menghindari dari kebecekan gitu Kang. Lebih bagus. Ya. Dan ini kita tanya deh Bah, perasaan dari Kang Didin nih setelah berdirinya musola ini nih. Pasti luar biasa gitu. Perasaan saya lah sangat bahagia sekali, sangat bangga sekali, bahkan orang lain juga yang lewat melihat merasa bangga, kagak ngira katanya pembangunan musola ini sebesar ini, sekokoh ini katanya begitulah. Iya. Sudah pada orang lain juga pada acung jempol. Nomor 1 katanya di sini gitu. Oh gitu. Nomor 1 di sini. Bahkan di daerah sinilah Desa Padajaya mungkin hanya ini mungkin musola yang itu yang bagus katanya. Alhamdulillah. Meskipun pengerjaan belum selesai,
Apalagi nanti kalau sudah selesai ya. Apalagi nanti sudah selesai. Dan dikasih warna juga. Iya. Udah deh, kita gak tahu kalau sudah dikasih warna ya, Bah ya. Wah, itu udah dikompon, udah Iya. pokoknya lah. Banyak yang komen Plafon. katanya bagus ini pengerjaannya. Alhamdulillah. Dan memang begini ya, Gak tanggung-tanggung katanya. Insya Allah Kang. Ya kurang lebihnya biaya untuk saat ini yang dikeluarkan itu lebih di angka 20 juta. Iya. Itu sesuai dari RAB, Iya. Kang. Sesuai dari RAB dan ada juga pengeluarannya, dan pengeluaran tersebut ini juga ya jadi langsung informasikan kepada Ibu Siti karena Iya. semuanya juga ada catatannya. Transparan lah. Untuk dari pembayaran Kang Didin Iya. seperti biasa di hari Kamis aja. Iya. Karena hari Jumat tentunya Abah dan kawan-kawan pun pasti minta libur Iya, untuk iya. beristirahat. Iya. Setelah nanti hari Sabtu kita jalan lagi ya, Bah. Iya. Nah, sekarang balik lagi deh nanya lagi ke Abah Hentang sahabat nih. Untuk progres pembangunan dari Cikalong Kulon Turunan Kidul yaitu di rumahnya Pak Ahmad. Ya. Dan ini pasti ada apa namanya ya? Ada lebihnya pemikiran Abah itu ketika Abah mau pindah dulu ke Kampung Cimanggu ini, Bah. Dan memang kebetulan rumah tersebut itu juga sudah hampir mau selesai, tinggal 5% lagi. Tinggal pengecatan badan, pengecatan list, udah rumah itu selesai gitu, Bah. Ya, jadi begini Kang Yadi ya. Menurut Abah sih kalau masalah di misi itu kan ada ukurannya gitulah ya. Apalagi ini kan menyangkut orang banyak yang kerja tuh tim ada 4, 5 ya. Betul. Jadi kalau semuanya di situ mau kerja apa gitu. Iya. Kan yang ngompon udah. Udah ada. Jadi tinggal pengecatan, Iya. ngecat tembok sama cat kayu ya cukup 2 orang lah. Umpamanya, tapi ya biarlah Abah yang ngelihat yang kesini, soalnya ini masih berantakan ya. iya gitu berantakan gitu. Iya, masih Bukannya- berantakan, masih bangga lah gitu, Nah, Bah ya. gitu. Mm-mm. Jadi kan kasihan Kang Jadi juga, mungkin Kang Jadi kan pengennya semuanya clear di bulan ini gitu. Insya Allah, Bulan ini. insya Allah, Bah. Ya, mudah-mudahan sebelum Ramadan tahun ini warga masyarakat dari Kampung Cimanggu ataupun dari Kampung Pajagan sudah bisa menikmati fasilitas tempat peribadahan gitu. Iya. Apalagi kan kalau musola itu akan dipergunakan sholat taraweh gitu. Iya. Selama 1 bulan full, ya kita nyaman nanti udah tarawehan kan kita tadarusan gitu Iya, ya. Dan ini Bah untuk ukuran kubah, Abah terapkan dari ukuran berapa kubahnya? Kalau yang dari yang Al Barokah itu kegedean mungkin ya. Yang Ya berarti agak yang sedang aja Bah ya. kecilnya itu yang digantinya itu. Yang sebelumnya itu ya Nah, Bah. yang sebelumnya itu cukup lah insya Allah. Ya nantilah sekalian aja ke materialnya, nanti kita akan coba tanyain. Dan kebetulan kayaknya Bah, ini kan asbesnya sudah terpasang nih di atas. Ya. Gimana nanti kalau misalkannya keinjak bakalan belah gak Bah? Enggak apa-apa, enggak. Yang diinjak pakunya. Oh ya udah, berarti kita kasih cat aja Kang Dedin, Iya. biar bagus nanti musolanya, ya. Ya, Jadi, kalau mau besok juga boleh disamper itunya masalah kubah itu. oh ya udah, sekalian aja. Dan sekarang kita lanjut aja yuk ke musolanya Kang Dedin. Iya. Yuk, ayo Bah. Kenapa Kang Dedin malah ngejauh? Sini dong. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, udah sore ini Mas sahabat nih. Yang lain udah pada pulang, cuman Abah Hentang masih di sini karena kita lagi ngobrol-ngobrol dulu sama Abah. Ini juga Tip. Wah, cakep pisan ini Bah. Ini untuk glass box-nya sudah terpasang, dan ini untuk lockstarnya juga sudah terpasang, sahabat nih. Jadi di bagian depan ada glass box, di sebagian samping kanan ada lockstar seperti kayak gini. Ini ya ada antara masuk. Ya, berarti ini full plafon Bah semuanya ya Bah ya. Ya, siap. Nah, nanti ini di full plafon, sahabat. Ini kita tutup semuanya, dan nanti juga ada lispangnya. Semua ada lispangnya ini nih. Gak ada kayu pokoknya lah, udah kelihatan. Ya udah. Wah, ini Kang Dedin senang sekali nih Kang Dedin nih. Alhamdulillah ya Allah tuh. Coba Kang Dedin. Wah, Megah. megah sekali ini Babah. Gimana Kang? Senang sekali, nggak nyangka gitu lah. Tadinya nggak nyangka kayak kokoh ini. Iya. Dan juga begini Kang, untuk rencananya juga Bah, insya Allah nanti di sini juga bakalan ada pagarnya Bah. Iya. Ya tapi nanti pagarnya itu yang di sliding aja. Ya Kang Didin yang kita tarik ke samping. Iya. Soalnya
menghindar dari hewan lah seperti ayam ayam, ataupun sejenis kucing. lainnya ya Kang Deden. Ya. Dan nampak seperti ini sahabat untuk di hari ke-9. Nah, untuk musolanya Agung Sucipta Ismail Darajat nih sahabat tuh. Bah, untuk ini di dalam plesteran sudah belum, Bah? Udah beres semua. Udah. Kita masuk dulu ke dalam yuk, Bah. Wah, ini masih gelap nih. Ya. Ini udah beres semua. Masya Allah, Masya Allah. Tinggal pengajian kalau Tinggal pengajian ini mah Kang Deden nih. Wah, tapi Kang Deden mohon maaf ini teh. Musola ini ada KWH-nya gak? KWH-nya nggak ada. Oh, gak ada. Nggak ada ya. Kalau dipasangin mau gak Kang Deden? Ya pasti mau saja kalau mau. sangat mau. Untuk musolanya Agung di sini masih gelap sahabat ya. Jadi nanti setelah benar-benar selesai, insya Allah kita akan pasangkan salah satu KWH listrik di sini biar terang juga sahabat. Dan kebetulan saya juga baru tahu informasinya dari Kang Didin bahwa dari letaknya musola tersebut ini tidak mempunyai salah satu KWH. Jadi insya Allah biar lengkap nanti kita pasangkan KWH-nya. Bah. Ya. Untuk dari beberapa ininya Bah, dan kebetulan kan ini ada lubang udara Bah. Ya. Nah nanti ini dimasukin ini Bah, lobster Bah. Ya boleh. Ya, ada variasinya itu yang kemarin kita belanja 25 itu Bah. Ya bisa. Bisa itu. Udah datang kan semuanya? Sudah tuh dikas tuh. Nah ini nanti buat di sela-sela yang ini Bah. Ya. Buat di sela-sela ini. Jadi maksudnya itu biar kita juga tidak menggunakan kawat nyamuk maksudnya Bah. Nah jadi ada variasiannya dan nanti kita juga akan sesuaikan dari catnya Bah. Ya jadi Dibedakan, ada itu dibedakan. gitu Bah maksudnya. Kan pasti dipotong gitu ya. Pasti Bah dipotong-potong pokoknya sambil supaya masuk aja ke bagian lubang ini Bah. Ya. Gitu Bah. Kita keluar Bah yuk, kita akan lihat cek kembali untuk pasirnya. Ya. Nah ini Bah pasir yang 2 engkel tinggal segini lagi nih Bah. Ya. Karena kalau kita menggunakan plesteran full ya sedikit boros juga gitu Bah. Cuman kokoh lah juga. Soalnya ini menyangkut orang banyak. Betul. Tempat ibadah kok asal-asalan gimana? Iya Bah. Berarti kita tinggal 2 engkel lagi aja Kang Deden ya? Ya cukup lah buat. Nanti sekalian aja kasih Abah berarti 1 engkelnya 300 ya koceknya 600.000 nanti. Iya. 2 engkel itu. Ya. Soalnya nanti bukannya apa-apa Kang. Ini untuk tempat pengambilan wudhunya kita taruh di sini aja Bah. Ya. Sama toilet 1. Gimana Bah? Desainnya udah kepikiran belum? Udah ada. Dan ini untuk ini Bah nih, untuk beberapa dari lispang sama kayu ini udah cukup apa belum Bah? Kalau masalah kayu ya paling itu kasok. Cuman kaso. Ya. Paling kurang sedikit lah kasok. Jadi. Gimana tuh Kang Deden? Soalnya kan kaso itu mungkin ini bikin lagi mungkin. Bikin lagi Kang. Ya, karena sudah habis kan. soalnya buat plafon gitu yang plafon yang Iya, soalnya ini total full pakai plafon Kang. Iya. Kalau gak di plafon ini gak bakalan bagus nantinya Kang. iya kelihatan masa Supaya lebih cakep gitu. Iya dong Kang, ya. Udah kokoh cakep lagi. Nah itu sahabat nih, tengok lagi tuh. Ya seperti inilah untuk motifnya sahabat nih. Kebetulan dari bagian depan sampai ke belakang, sampai samping kanan samping kiri ya dengan ukuran memang ini tidak luas sahabat nih. Ini ke situnya itu 4, ke sininya 3. Ya alhamdulillah tuh. Segini juga ya alhamdulillah sahabat nih. Luar biasa. Cuman ini belum total 100% selesai, dan yang mana insya Allah kubah pun kita akan sekalian belanja deh untuk untuk pembelian kubah yang di atas. Dan rencana saya itu insya Allah untuk dari beberapa asbes ini pun nanti kita akan cat sahabat nih ya, biar tidak kelihatan seperti kayak gimana deh. Kalau dicat itu pasti bagus antara menggunakan warna hijau, kalau gak warna hijau warna merah sahabat nih untuk warna catnya insya Allah. Dan untuk di bagian badan musola ini nanti saya juga akan memikirkan lagi untuk warna catnya itu yang pantasnya itu seperti kayak gimana biar bagus dilihatnya. Dan untuk di bagian sini sahabat, nah nanti kita kasih motif-motif lagi di bagian sini juga ya. Terus nanti di sini juga ada salah satu pintu yang bisa di sliding. Dan untuk di bagian samping, nah ini untuk di bagian samping memang tidak terlalu
panjang sahabat nanti untuk plafonnya. Nah yang ini segini cukup, dan kebetulan di bagian ujung itu kena ke atap suhunan rumahnya Agung sahabat, hanya sedikit situ. Ini kelihatannya, tapi gak apa-apa, ini aman. Dan untuk di bagian jendela, alhamdulillah ya, untuk pemelesteran pun ini sudah full. Ya, pemelesteran ini sudah full, tinggal kita masuk ke pengacian dan pembuatan plafon nih. Nah, setelah itu nanti kita akan lihat untuk di bagian beberapa samping kanan samping kirinya, karena ini kelihatan sahabat tuh. Kita juga akan buat aman, kita pelur, insya Allah sahabat. Ya Allah, ini luar biasa sekali ya tuh. Insya Allah nanti saya juga akan secepatnya, karena beberapa untuk instalasi pun saya belum belanja sahabat, ini belum sama sekali ya. Nanti setelah ada pengacian kita kasih jalan ataupun kita kasih ruang untuk penyimpanan saklar dan stop kontaknya sahabat ya. Nanti ada berapa lampu yang kita pasangkan di musola tersebut ini, di bagian depan, samping kanan, samping kiri, dan di bagian depan pengimaran sampai di bagian dalam sahabat. Insya Allah, karena alhamdulillah dari Ibu Siti pun ini akan tuntas 100% sahabat ya. Dan sekarang masih seperti kayak gini dikarenakan belum apa-apa. Kang, jadi kelihatan itunya seperti kayak miring. Nah yang ini belum ya, ini masih dalam semuanya itu masih dalam tahap pengerjaan. Nanti semua diralat kembali ya, insya Allah semua diralat kembali dan dibuat serapih mungkin. Untuk yang ini sahabat nih, dan ini ada papan ataupun tataban. Nah, tataban ini juga akan dipergunakan lagi. Tadi yang kurangnya itu kasok sahabat nih. Nah untuk kasok ini nanti Kang Didin akan ngegesek lagi ya. Jadi kita nggak beli di material, melainkan kita langsung ngegesek di pohonnya sahabat, langsung tebang, langsung digesek. Dan untuk pasir seperti ini. Kita lanjut dulu, kita lihat di bagian samping yang sebelah sini. Wah, ini semuanya sudah sahabat ya tuh. Ini aman, sudah terplester semuanya. Tinggal masuk ke pengacian saja sahabat nih ya, tinggal masuk ke pengacian. Ini alhamdulillah ya Allah tuh ya. Ini musolanya itu minimalis, kecil tapi unik sahabat nih tuh ya. Insya Allah nanti semuanya juga akan dipercantik lagi ya, diralat lagi. Dan untuk beberapa dari puing-puing yang ini pun nanti juga akan dibereskan sahabat nih, insya Allah ya, gak usah khawatir. Karena seperti yang ini Kang Dadai, Kang Didin, Agung masih menggunakan tungku hawu sahabat. Jadi ini bisa dimanfaatkan, dibuatkan kayu bakar. Kita lanjut lagi ke sini. Ini juga masih seperti yang kemarin. Kita lanjut lagi ke sini. Ya, ini pemelesteran alhamdulillah, dan ini untuk lobsternya juga sudah aman. Ini kelihatan tuh ya. Jadi pemasangan lobster itu memang harus hati-hati sahabat, jangan sampai belepotan. Kalau belepotan bukannya apa-apa, ini rentang nih tuh ya. Ini kayak kropos gitu loh sahabat tuh kelihatannya. Jadi ini harus benar-benar hati-hati ya. Jadi di bagian sudut-sudut yang ini itu ketika dikasih adukan itu benar-benar harus hati-hati sahabat nih. Jadi pemasangannya itu seperti kayak gini tuh. Dan ini untuk di bagian atasnya alhamdulillah ya, walaupun untuk asbesnya itu belum full ya, dikasih nok sehingga kalau ada jatuh hujan masih air hujan masih bisa turun ataupun masih bisa masuk ke dalam musola ini sahabat nih. Masya Allah, waktu sangat begitu tidak terasa ya. Dan kelihatan kampung Cibanggu ini di bagian bawah diselimuti dengan kabut sahabat tuh. Jadi ini bukan asap, melainkan ini kabut tuh. Dan penghijauan pun sangat begitu luar biasa sekali. Dari beberapa pesawahan-pesawahan dan tentunya tanaman padi sahabat. Alhamdulillah. Ya, jadi 2 kali pengerjaannya Kang Didin. Jadi lebih banget. Karena kan itu kan adukannya sudah itu Kang, sudah mengeras gitu.
Ya harus agak hati-hati aja Kang. Ya. Soalnya itu kan rentang Kang, rapuh. Ya pasti nanti jadi juga akan bicara lagi kepada Ibu Siti biar bisa langsung terang ini musolanya nih Kang. Ya. Nanti setelah atap semua selesai dikerjakan sama Abah, baru kita langsung pemikiran pemasangan KWH. instalasi KWH Kang. Ya. Ya nanti atas nama siapa KWH-nya, Ya. tinggal jadi minta ininya aja, minta KTP sama kakaknya buat apa didaftarkan ke pihak PLN-nya Bah. Ya. Wah tuh ya kan Kang Deden ya. Ini benar-benar ini baru hati-hati Kang Deden. Ya. Ini nih kemarin nih ya, saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa untuk pemasangan ini, cuman intinya kurang teliti aja sahabat nih. Ya masalahnya kan ini seharusnya bolong nih. Nih bolong nih, tembus ke sana tuh. Jadi nanti dari luar pun ada angin tuh masuk ke dalam. Nah, seperti kayak gini tuh. Bor mah jos heula kitu. Nah, Itu untuk di bagian sebelah sini kan nggak ada lubangnya tuh. Kalau yang ini, nah lubang-lubangnya itu cuman yang ini nih. Nah, yang ini untuk bagian lubangnya tuh. Ini kelihatan nih. Gimana Bah? tadinya kan kalau lagi masih agak basah gitu dicolok aja pakai kayu juga bisa. Sebenarnya Bah begitu Bah, makanya harus hati-hati. Waduh ini ada Pak Ustadznya Bah. Kita belum mandi Pak Ustadz sedangkan udah datang nih Bah. Aduh Pak Ustadz sehat Pak Ustadz? Masya Allah. Kenapa saya dikasih air Pak Ustadz nih? Saya kedinginan nih Pak Ustadz nih. Gimana Bah? Itu mau ngambil katanya. Hah? Mau ngambil air. Maksudnya saya yang dikasih air Bah. Oh iya. Buat minum. Oh, Biar jag-jag lagi Bah. itu katanya. Gimana sih Pak Itu ada Ustadz? juga nangka itu Apa? sirsak. Belanda. Itu udah matang belum? Udah. Belum. Udah. Gak Wah, apa-apa. coba. Iya ya. Oh, iya matang. Hah? Matang. Udah matang ya? Wah, itu mau kamar lebar tuh. Bah, ini mau buat oleh-oleh ke rumah aja kayaknya Bah nih. Ya kalau Pak Ustadznya ngasih ya. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ya silahkan diambil. Masya Allah, Allahu Akbar Pak Ustadz. Aduh. Lihat nih, ini buat oleh-oleh deh ke rumah deh. Saya suka banget nih, demen nih. Makan sirsak. Mi, dapat ini Mi. Dari mana? Gak tuh dari Pak Ustadz. Dari Pak Ustadz Dadai barusan. Sak manis. Bah ini mau dibuka di sini apa gimana coba deh? Enggak. Bawa aja. Hah? Enggak, maksudnya udah matang total apa belum? Udah, sampai rumah juga udah matang beneran tuh. Ini udah empuk. Bagus ini. Ini Enggak barusan tuh. Sirsak mana itu tuh Bah? yang di sebelah sana. Tuh, yang di depan. Ini jelas punyanya apa ini? Bah begini Bah. Ya. Kalau menurut Abah nih, secepatnya pemasangan instalasi apa gimana Bah? KWH maksudnya? Ya boleh. Ya mau belakangan juga. Cuman sekarang kan butuh buat penerangan gitu. Tadi kan juga lewat kamar Neng itu. Iya. Celokin itu. Ya kalau sudah terang juga kan enak, kalau kita masih sore-sore masih ada waktu gitu kan, sambil berdekatan lagi sama orang sini gitu kan. Ya Kalau udah deh. tanggung kan bisa malam juga bisa kerja masang keramik atau apa itu bisa kan. Sebenarnya bisa lari ke situ juga sih Bah. Ya. Sebenarnya. Ya udah deh, nanti saya akan coba instruksikan lagi kepada Ibu Sitinya. Saya akan coba laporan lagi kepada Ibu Sitinya. Cuman begini Bah. Ya. Kelihatan musola ini kan tidak terlalu besar, tapi memakan biaya cukup lumayan ini Bah. Lumayan. Ya, ini lumayan sih Bah. Lumayan ini Bah. Tapi kalau masalah buat musola ya mungkin Ibu Siti juga gak bakal mempermasalahkan lah masalah. Iya. Mungkin beliau juga bahagia juga gitu. Nah itu, apalagi kan Ibu Siti pernah berbicara musola ini bukannya seperti nadar lah. Ya. Jadi dibuatkan musola ini khusus untuk almarhum bapaknya, untuk almarhumah ibunya dan almarhum kakaknya. Nah, itu mudah-mudahan itulah jadi kelak nanti jadi apa namanya itu. Nah, Bisa. itu Bah. Jadi syariat menolong. Ya alhamdulillah cita-citanya Ibu Siti ini terwujud dan tercapai di musolanya Agung ini Bah. Begitu ya Bah. Ya. Alhamdulillah untuk di hari ke-9 Bah. Mungkin kita akan lanjut lagi besok hari Kamis sahabat.
bukannya apa-apa. Ya dikarenakan sekali lagi dengan adanya turun hujan, kita juga bekerja di sini semaksimal mungkin. Dan mungkin kalau Abah Entang dari awal ada di sini ya pengerjaan pun akan tentunya lebih cepat. Tapi ya gimana lagi karena waktu kemarin Abah masih ada di Kampung Pajagan. Jadi agak sedikit terlambat untuk Abah datang ke musola ini untuk bekerja. Kang Didin, kita akan lanjut lagi besok. Ya, insya Allah apa-apa yang kita kerjakan semaksimal mungkin dan serapih mungkin, Kang. Biar nanti musola ini juga dilihatannya lebih cantik dan dipergunakan untuk ibadahnya pun turun-tumani. Nah, gitu ya Kang Didin ya. Udur pamit ya buat sahabat Kang Yadi Benua. Mohon maaf hari ini mungkin saya banyak yang dijelaskan dari beberapa pembangunan bedah musolanya agung ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.